Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Restu dari perwakilan kelompok 8. Baik, langsung saja saya akan menampilkan beberapa poin penting yang sudah ada di PPT ini dengan judul Konsep Dasar SIA atau Sistem Informasi Akuntansi dan Prosedur Pengendalian Internal SIA. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja atau berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pengertian data. Jadi, data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sebuah sistem informasi. Yang ketiga yaitu pengertian informasi. Jadi, informasi berarti data yang didapatkan dari hasil lapangan untuk diolah dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengertian akuntansi. Jadi, akuntansi itu merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan pengelompokan transaksi-transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan yang dapat diukur dengan satuan uang dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Yang kelima yaitu sistem informasi akuntansi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi itu merupakan sistem informasi yang berbasis komputerisasi, di mana mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Yang keenam yaitu fungsi sistem informasi akuntansi. Jadi, ada beberapa fungsi dari sistem informasi akuntansi ini, diantaranya yaitu yang pertama, mengumpulkan serta menyimpan data aktivitas atau transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua, memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen tentang perencanaan dan pengendalian usaha. Yang ketiga, melakukan kontrol yang efektif dan tepat terhadap aset-aset perusahaan. Yang keempat, pengawasan terhadap semua aktivitas keuangan perusahaan. Dan yang kelima, efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir yaitu penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. 7. Elemen sistem informasi akuntansi. Adapun elemen atau komponen-komponen dalam sistem informasi akuntansi diantaranya adalah yang pertama, yaitu sumber daya manusia yang sudah terlatih atau biasa disebut dengan akuntan. Yang kedua, adanya prosedur dan petunjuk yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, adanya formulir data keuangan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan. Yang keempat, adanya hardware berupa seperangkat komputer. Yang kelima, adanya accounting software atau contohnya Mayo. Dan yang terakhir yaitu adanya pengendalian internal dan langkah keamanan yang menjaga sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu formulir, adalah dokumen yang dipakai untuk mencatat kejadian transaksi. Yang kedua
kedua, jurnal. Jurnal adalah dokumen akuntansi awal yang digunakan untuk mencatat, mengkategorikan, serta meringkas informasi keuangan dan lainnya. Yang ketiga, buku besar. Buku besar terdiri dari akun-akun yang dipakai untuk merangkum data keuangan yang telah dimasukkan sebelumnya dari jurnal. Selanjutnya yaitu buku pembantu. Buku pembantu terdiri atas subakun yang menguraikan data keuangan yang dicatat pada akun tertentu pada buku besar. Laporan. Laporan merupakan hasil terakhir dari proses akuntansi yang berupa neraca, laporan laba rugi, penyusunan laporan laba usaha. Baik, saya di sini akan membahas dari pengertian pengendalian internasional. Pengendalian internasional ini adalah prosedur-prosedur dan proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset suatu perusahaan, serta mengelola informasi secara akurat. Selanjutnya, ada ancaman terhadap SIA. Yang pertama, kehancuran karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai angin, kebakaran. Yang kedua, ada kesalahan pada software yang tidak berfungsi peralatannya seperti kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Yang ketiga, ada tindakan yang disengaja secara lain, sabotase, penipuan melalui komputer, dan pencurian. Selanjutnya ada fungsi pengendalian SIA. Yang pertama, melindungi harta organisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi usaha dalam beroperasi. Yang ketiga, mengecek kerusakan data akuntansi. Yang keempat, mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada peran pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian preventif untuk mencegah terjadinya masalah. Yang kedua, ada pengendalian korektif untuk mengidentifikasi dan mengkoreksi masalah sekaligus mengkoreksi dan pemulihan dari kesalahan. Yang ketiga, ada pengendalian detektif untuk menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Selanjutnya ada prosedur pengendalian internal. Yang pertama, otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Para pegawai melaksanakan tugas dan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aset organisasi. Otorisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk penandatanganan, pemberian tanda paraf, atau memasukkan kode otorisasi atas dokumen atau catatan transaksi. Yang kedua, ada pemisahan tugas. Pengendalian internal yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada pegawai yang diberi tanggung jawab terlalu banyak. Kondisi demikian akan memberi kesempatan pada pegawai untuk melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, atau melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Yang ketiga, ada desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu untuk memastikan catatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan. Yang keempat, ada penjagaan aset dan pencatatan yang memadai. Informasi perlu penjagaan yang baik untuk mencegah atau menghindarkan dari kerusakan dan kehilangan. Yang kelima, ada pemeriksaan independen atau kinerja. Pemeriksaan akan lebih efektif apabila dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu orang yang tidak bertanggung jawab atas operasi yang diperiksa. Selanjutnya ada klasifikasi pengendalian internal. Yang pertama ada pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Selanjutnya ada pengendalian input. Pengendalian input ini adalah pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data yang akurat dan valid. Selanjutnya ada pengendalian proses, yang dimana pengendalian proses ini adalah pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data yang akurat dan valid. Dan yang terakhir ada pengendalian output. Pengendalian output ini adalah pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah
data yang akurat dan valid.